menuju Benyamin Oebufo. Nah teman-teman semua, saat ini beta sudah didatangi oleh teman-teman dari tutorial gitar. Ya, jadi saat ini sudah ada tutornya bersama dengan 3 anak-anak PPA yang mengikuti tutorial gitar. Begitu, aku selanjutnya beta akan kasih untuk kakak semua perkenalan singkat. Silakan. Shalom. Salam Ivan. Kenalkan, aku nama Ivan Tefung. Kita sebagai mentor PPA Benyamin sekaligus juga sebagai tutor gitar. Shalom semua, perkenalkan bernama Afrilia Modok, beta dari kategori kelas 15-18 tahun. Shalom, perkenalkan nama Masya Taunu, beta dari kategori 15-18. Shalom, perkenalkan nama Radit Lewanak, beta dari kategori 15-18. Ya, jadi demikian teman-teman. Kak Ivan sebagai tutor gitar dan ada Kak Afril, Kak Masya dan Kak Radit yang mengikuti tutorial gitar di PPA Benyamin Oebufo. Nah langsung saja, beta mau berbincang-bincang dengan Kak Ivan terlebih dahulu. Nah Kak Ivan, kalau boleh tahu Kak Ivan tergabung di PPA sebagai tutor gitar nih dari kapan Kak? Dari tahun 2013. Tahun 2013. Nah, waktu 2013 itu jumlah murid yang Kak Ivan bimbing untuk pertama kali berapa orang? Waktu itu yang dipercayakan untuk bimbing pertama kali itu ada 4 anak. Itu ada kakak Francina, ada kakak Mindindun, ada kakak Willy Malerak, dan juga kakak Randi Koana. Iya, 4 anak ya Kak. Ya. Nah, kira-kira materi apa nih yang Kak Ivan ajarkan di pertemuan perdana dengan anak-anak yang mengikuti tutorial gitar? Ya, dari pertemuan pertama awalnya itu untuk materi yang diberikan adalah perkenalan bagian-bagian gitar. Bagian headnya di bagian mana, stemnya bagian mana, terus bassnya bagian mana, bodinya, sonornya bagian mana, supaya anak-anak ketika mau bermain gitar mereka mengerti bagian-bagian dari gitar. Setelah itu mulai kasih ajar mereka chord-chord dasar, pasang chord C, D, dan seterusnya sampai chord B. Situ baru mulai latihan secara bertahap. Dari awal ke pengenalan bagian gitar, itu baru chord dasarnya, baru variasi chordnya, gitu Kak. Nah, dalam perjalanan waktu dari 2013 sampai 2025 nih, hambatan apa saja yang Kak Ivan temui saat membimbing adik-adik di tutorial gitar? Ya, kalau hambatannya mungkin kayak dari anak-anak sendiri, kemampuan daya tangkap mereka dari tentang ini pembelajaran di gitar ini bagaimana. Kadang-kadang kita bikin target sampai 6 bulan, tapi ada anak-anak yang bisa sampai 6 bulan, tapi ada anak-anak yang bisa sampai 1 tahun bahkan lebih baru bisa. Tergantung dari daya tangkap dari anak-anak. Mungkin komitmen mereka itu pokoknya banyak hal-hal yang menjadi mungkin punya alasan supaya mereka terlambat dalam penguasaan gitar. Nah, kalau tadi tentang hambatan, nah kira-kira kalau dari Kak Ivan sendiri, terobosan apa yang Kak Ivan pakai untuk bisa mencapai Kak Ivan pun target dalam membimbing adik-adik di tutorial gitar? Terobosannya itu yang pastinya harus latihan secara berulang-ulang. Itu harus bertahap dan itu harus berulang-ulang, mencoba mendorong anak-anak supaya mereka terus jangan bosan-bosannya latihan chord yang sama lagi dan lagi, karena dari awal-awal kasih ajar adik-adik ini pasang chordnya baru 1, 2, atau 3 pasang chord. Dan di situ latihan sampai kapan mereka lincah, baru kita pindah lagi ke chord-chord yang lain. Nah, terobosan itu yang diharapkan mereka bisa mencapai target. Keren Kak Ivan. Nah, di 2025 nih Kak Ivan dipercayakan untuk membimbing berapa anak-anak PPA Kak? Untuk tutorial gitar. Iya, tutorial gitar.
untuk sampai sekarang saat ini sudah dipercayakan 7 anak. Ada 3 anak yang baru dan ada 4 anak yang sudah tahap lanjut. Kalau boleh tahu perbedaan antara anak yang baru dan anak-anak yang di tahap lanjut tuh kemana Kak Ivan? Kalau anak-anak yang baru seperti yang pada pembelajaran awal, mulai dari pengenalan gitarnya juga, terus pengenalan dari chord-chord dasarnya, itu dalam tahap proses belajar. Sedangkan bagi adik-adik yang sudah tahap lanjut seperti kakak yang ada di sini, itu pada dasarnya chord-chord dasar mereka sudah mengetahui, sudah kuasai. Tinggal lanjutkan bagaimana mengiringi pada saat menyanyi, pada saat panggung, dan bagaimana variasi-variasi dalam memetik gitar. Berarti Kak Afril, Kak Masya, dan Kak Radit ini termasuk murid di tahap lanjut ke Kak Ivan? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah Kak Ivan, berarti Kak Ivan ini secukup lama dan Kak Afril, Kak Masya, dan Kak Radit. Nah Kak Ivan, kita mau coba bincang-bincang dengan Kak Afril, Kak Masya, dengan Kak Radit. Nah kalau kakak sendiri sejak kapan tergabung di tutorial gitar? Kalau beta dari 3 tahun yang lalu itu sekitar 2022. Itu beta umur 15 tahun. Kalau Kak Masya? Kalau beta sendiri itu dari sekitar 2 tahun yang lalu atau 2023. Kalau Kak Radit? Beta juga dari tahun 2023. 2023 baru bergabung. Nah, apa yang menjadi tantangan menurut kawan-kawan, tantangan terberat pas ada di tutorial gitar? Kalau beta tadi Kak Ivan bilang, beta susah untuk hafal dia punya chord dalam lagu. Bisa hafal. Kalau Kak Masya? Kalau beta sendiri itu biasa lupa jalur nada, jalur chord gitu. Sering lupa. Kalau Kak Radit? Kalau beta masih setengah mati di kunci palang. Setengah mati kunci palang. Nah, ini kira-kira lagu apa yang pertama kali teman-teman bisa mainkan alurnya secara full dari awal sampai selesai tanpa ada kesalahan? Kalau lagu yang beta ingat dulu itu paling pertama Bersyukurlah. Bersyukurlah. Itu lagu paling pertama dan paling beta suka yang bisa main dari awal sampai akhir. Keren Kak Afril. Kalau Kak Masya? Kalau beta sendiri itu Terima Kasih Tuhan itu lagu pertama yang dapat video. Wih, keren Kak Masya. Kalau Kak Radit? Sama juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, target dari kawan-kawan sendiri dalam mengikuti tutorial gitar nih apa coba? Kalau target sih 3 bulan ke depan beta bisa ya hafal itu chord dalam lagu. Oke. Kalau beta sendiri itu mau bisa melodi itu sekitar 1 tahun lebih. Mau belajar melodi kan? Iya. Kalau beta mau belajar chord atau kunci palang. Mau belajar kunci palang. Kita doakan semua kakak-kakak dong bisa mencapai target sesuai dengan waktu yang diinginkan. Jangan lupa untuk terus berlatih. Nah, kemudian, oh ya, kalau dalam main gitar, dalam mengiringi pujian, masing-masing lebih suka yang temponya cepat, semangat, atau lebih ke yang slow, yang pelan-pelan? Kalau beta lebih suka semangat karena selain hafal dia punya chord lebih sedikit dan lebih membuat beta semangat. Oke, kalau Kak Masya? Yang semangat. Yang semangat. Kalau Kak Radit? Slow-slow. Yang slow-slow sah. Kak Radit yang slow-slow sah. Nah, itu ketempung perbincangan singkat. Jadi sekarang nih beta mau kasih kuis sedikit. Boleh kok kawan-kawan beta kasih kuis? Boleh. Nah, kami bisa pinjam pegang gitar. Boleh. Oh, iya. Jadi, beta mau kuis tentang, tadi Kak Ivan sempat singgung materi awal itu tentang pengenalan gitar. Beta mau tanya teman-teman soal bagian-bagian gitar. Jadi beta akan tunjuk salah satu bagian gitar. Jadi siapa yang tahu silakan angkat tangan dan sebutkan dia punya nama bagian gitar dan fungsinya untuk apa. Siap? Oke, kita langsung mulai. Silakan sebutkan apa nama dan fungsi dari
bagian gitar yang ini. Oh ya, silakan Kak April. Kalau bagian ini dia bernama stem. Stem. Ya, itu dia fungsinya untuk mengatur tinggi rendahnya apa namanya? Nada gitu. Nada Senar gitar. senar gitar. Betul Kak Ivan? Betul. Ini tekan untuk Kak April. Yang berikut, sebutkan nama dan jelaskan fungsi dari bagian gitar yang ini. Oh, tadi silakan Kak. Kalau itu bernama fret. Apa Kak? Fret. Fret, Atau biasa dibilang kolong gitar. kolom gitar. Fungsinya untuk apa nih Kak Radit? Untuk mengatur nada. Untuk mengatur nada. Betul Kak Ivan? Ya. Tekan Kak Radit. Nah, berikutnya apa nama dan fungsi dari bagian gitar yang ini? Silakan Kak Maca. Kalau ini dia bilang tuh soal itu dia yang mengeluarkan nada dari asal dari senar. Dia kalau semakin bulat dia punya suara lebih bagus. Jadi semakin bulat suara lebih bagus. Betul Kak Ivan? Ya, kira seperti itu. Berarti Kak Ivan pun anak-anak bimbingan nih semua nyata bahwa sudah lolos tahap awal tahap pengenalan. Jadi sudah termasuk di murid-murid dengan kategori tahap lanjut. Nah, berikut selain tentang pengenalan gitar, kita mau tanya tentang ini pasangan nada, pasangan nada dalam pasangan nada yang mau tanya ya. Jadi ini sama kayak yang tadi, siapa yang tahu silakan angkat tangan yang tercepat yang kita kasih kesempatan. Oke, siap? Siap ke sana nih? Oke. Sebutkan pasangan nada dari nada dasar C. Silakan Kak Radit. C, D minor, A minor, F, G, A minor, B. Betul kok Kak Ivan? Ya. Kak Radit itu hebat Kak Radit. Kemudian sebutkan pasangan nada dari nada dasar D. Apakah ada yang tahu pasangan nada dari nada dasar D? Oh, Kak April, oke. Dari nada dasar D itu ada D, E, terus ada cis minor, ada G, A, B, G, A, B minor, dan cis minor, sama yang terakhir kalau misalnya D. D. Betul Kak Ivan? Ya. Kak April itu keren deh Kak April. Yang berikut, sebutkan pasangan nada dari nada dasar G. Yaitu pertama G, terus A minor, B minor, C, D, terus E minor, terus fis, terus kembali lagi G. Wih, Kak Maca pelancar deh Kak Maca. Nah teman-teman, itu dia ketemu keseruan bersama dengan teman-teman dari tutorial gitar. Nah, sebelum ketemu closing, kita mau tanya nih Kak Ivan, tips supaya bisa main gitar itu apa sih Kak Ivan? Ya, paling yang pertama itu punya komitmen. Kalau tidak punya komitmen pasti cepat bosan untuk latihan gitar. Setelah punya komitmen harus punya jadwal tetap untuk latihan tiap hari, minimal setengah jam untuk latihan. Yang terakhir yang bisa bagikan itu latihannya untuk pengenalan kuncinya bertahap. Jangan satu kali langsung semua kunci di latihan. Maksimal 2-3 kunci saja, 3 atau 3 chord. Latihan berulang-ulang sampai sudah lincah, baru pindah ke chord yang lain. Itu teman-teman, untuk teman-teman yang mau belajar gitar bisa mengikuti tips yang Kak Ivan berikan. Nah, Kak Ivan kita kembali Kak Ivan, ya. Ya, terima kasih. Nah teman-teman, jadi kita akan menyaksikan penampilan dari Kak Ivan dan juga
Kawan-kawan dari tutorial gitar akan menampilkan sebuah pujian dengan judul Lebih Dalam Ku Menyembah. Ya teman-teman, jangan lupa terus saksikan tayangan Kotak 497 di akun YouTube PPA Benyamin 497 dan akun Instagram PPA Benyamin 497. Kita akan terus berusaha untuk menampilkan konten-konten yang menarik, konten-konten yang tentunya menginspirasi, memberi motivasi dan juga memberi pengaruh yang positif buat teman-teman semua. Untuk itu terus dukung Ketong dan sekian dan terima kasih, sampai jumpa di tayangan Kotak berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam orang kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan hanya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah